Selamat datang dalam ibadah Raya BPT Prasmantoro. Merdeka. Haleluya. Karena kita sudah benar-benar merdeka, bahwa Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Untuk kita juga merayakan bahwa hari ini Indonesia sudah merdeka dan kita juga sudah dimerdekakan oleh karena iman kita. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini sudah Tuhan jagai kehidupan kami, sudah tuntun kami dalam segala hal yang boleh kami kerjakan. Dan hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian kami Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami oleh karena Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya dari ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti, Roh-Mu Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau bangkit berdiri, kita akan sembah Allah kita yang hidup. Kita mau menyanyikan dengan lebih hati kami mengucap syukur Tuhan. Kita mau sembah Allah kita yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, haleluya, haleluya Tuhan. Syukur Bapa.
Kami mengucap syukur untuk anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kami. Setiap euforia, setiap perayaan yang begitu luar biasa boleh kami rasakan Tuhan. Dan itu juga membuat sebuah perubahan dalam hidup kami. Kami mau merdeka secara iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, hidup kami Tuhan terus Kau pakai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Kami akan tinggikan nama-Mu yang begitu luar biasa. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau tetap bersukacita karena Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagi pujian mengatakan kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Itu adalah anugerah yang terbesar yang sudah kita terima di dalam dan
kita, dari setiap suku bangsa yang berbeda, Tuhan menentukan keselamatan dalam hidup kita. Untuk itu kita tetap memegang dan kita juga mempertahankan keselamatan itu sampai pada akhirnya nanti kita tetap didapati setia sampai pada akhirnya. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mau untuk nanti Ibu Pendeta, Ibu John Edi pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati setiap kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Sekarang waktunya
Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya. Manusia jatuh dalam dosa. Mari saya minta dibantu dibaca. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dimulai. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah aku akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang
yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, itu menceritakan tentang bagaimana alam menciptakan manusia dan manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan 1001 macam cara Allah ingin menjatuhkan kita ini dari dosa, sehingga di situ ditunggu oleh sebangsa ular, menunggu supaya jatuh manusia dalam dosa. Untuk itu 1001 macam cara untuk menjatuhkan kita dalam dosa, dan jatuh dalam dosa akan menderita, akan sengsara, akan binasa. Tapi yang tetap teguh tegak berdiri dalam situasi apapun, mereka akan tetap jaya. Jaya bukan karena didukung oleh saya, tapi didukung oleh Tuhan. Untuk itu saya mengharapkan kepada saudara, walaupun saya tidak melayani, saudara tetap, karena yang mendukung saudara, yang menopang saudara, yang mengangkat saudara, itu Tuhan, bukan saya. Saya hanya manusia biasa. Untuk itu, saudara jangan meninggalkan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, maju terus. Bahkan mendukung siapa yang mau menggantikan saya dalam pelayanan. Untuk itu, ingat, Allah tidak senang kalau saudara hidup merdeka, hidup bebas, hidup senang karena perlindungan Tuhan. Karena melindungi Tuhan itu karena kalau saudara mau berbakti, dilindungi, dijaga, dipelihara. Dan ingat, tidak setiap pendeta punya prinsip-prinsip atau pemikiran-pemikiran yang sedemikian rupa. Untuk itu, saya mengharapkan kepada saudara, walaupun saya tidak berbakti, saudara tetap berbakti. Karena saudara tidak berbakti pada manusia, tapi berbakti pada Tuhan. Itu yang saya inginkan, supaya hidup saudara diberkati Tuhan, dilindungi, dijaga, dipelihara. Bukan karena pendeta, karena ketekunan, karena kesetiaan saudara kepada Tuhan, ketekunan saudara kepada Tuhan. Itu yang menjaga saudara. Saya hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa. Untuk itu, saudara wajib berbakti kepada Tuhan, dan hamba Tuhan yang ditetapkan, yang menggantikan pelayanan dalam saya melayani saudara. Untuk itu, saudara, saya mengharap jangan mundur, jangan tinggalkan Tuhan, jangan muak sama Tuhan. Boleh muak sama saya hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat ini dan itu. Tetapi Tuhan berkuasa. Lihat, gereja bukan saja di sini. Gereja itu ada di mana-mana. Tapi di sini membuka lebar-lebar bagi saudara untuk berbakti. Untuk itu saya mengharapkan kepada saudara, jangan mundur. Bahkan memberi contoh maju di dalam Tuhan. Karena apa? Ini Tuhan ingin setiap ciptaannya itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu setiap ciptaannya. Sekarang diberarti siapa yang tetap berbakti kepada Tuhan? Tentu tidak semua orang. Bahkan menentang, melawan. Bagi saudara, wajib tidak menentang, menghormati, menghargai, memuji. Dalam situasi kondisi bagaimanapun juga, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, tetap menyanjung Tuhan, meninggikan. Itu berarti saudara memberi contoh teladan. Sebagaimana saya sejak kerja di bengkel mobil, saya ini sakit berat. Itu saya coba sampai beberapa kali. Setiap saya naik mimbar sakit, setiap naik mimbar sakit,
Setiap naik mimbar sakit. Saya berhenti berdoa. Saya berdoa lagi, saya melayani lagi. Kalau tidak salah ada sampai 10 kali. Terus sakit saya semakin berat. Setelah sakit saya semakin berat, saya mulai melayani. Tapi juga sakit saya berat. Saya diantar mobil. Saya minta sama pendeta, sama majelis, sama yang punya kendaraan untuk tidak mengantar saya. Saya langsung pulang ke Madiun karena sudah tidak bisa kerja, terus mau apa lagi nih. Terus saya di tempatnya Pak Kasikin, jangan mundur dari Tuhan. Saya berdoa, saya melayani, saya minta disembuhkan oleh Pak Kasikin. Ini sungguh saya tidak bohong. Tiba-tiba dia sembuh. Terus saya diajak, digendong karena tidak bisa jalan, melayani. Setelah melayani, semakin baik. Baik, kalau tidak salah, saya muter itu yang buka saya, merompak saya. Banyak gereja baru-baru. Ya kalau tidak salah sampai 16 gereja. Saya semakin baik. Ini sungguh saya tidak ngomong kosong. Saya bersaksi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bahwa saya bersaksi. Ternyata semakin baik. Loh semakin baik. Waduh. Apa saya disuruh pelayanan? Tempatnya pendeta saya. Terus saya melayani terus. Tambah baik. Terus buka gereja kalau tidak salah. Gereja yang sudah ditutup tak buka lagi. Terus terbuka lagi. Terus melayani. Wah, luar biasa. Jadi saya sembuh oleh karena Tuhan. Untuk itu, kalau saya sama buka gereja seperti ngerompak ini, seperti pentil kambu, juga di pentil yang lain baru saja meninggal. Itu nyalami saya saja tidak mau. Randimin, itu saya yang buka itu. Nyalami saja tidak mau. Terus dia meninggal. Untuk itu, saya mengharap saudara, bukan karena dukungan. Tuhan ingin mengasihi saudara untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk membesarkan Tuhan. Di mana saudara sekarang berada? Tempat ini dukungan saudara. Kalau saya tidak ada, saudara menjadi dukungan, mendukung kemajuan gereja, mendukung hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan baru. Tapi saya sendiri bilang, istri saya harus mendukung pelayanan ini. Ini sungguh saya tidak ngomong kosong. Nah untuk itu gereja ini bisa maju, bisa berkembang. Kalau saudara mikir bagaimana bisa maju, bagaimana bisa berkembang, bagaimana bisa banyak jiwa, itu akan terjadi. Dan saudara akan diberkati. Ini sungguh saya tidak ngomong kosong, akan diberkati. Kalau saudara ada gereja yang sudah mulai goyah, mulai jatuh, mulai saya tinggalkan, ini gereja tidak akan mundur, tapi maju karena Tuhan yang hidup mendukung gereja ini. Seperti saudara yang mendukung gereja ini. Saudara mau mendukung? Mau mendukung? Ya ini sungguh saya tidak ngomong kosong saudara. Saya sampai bisa gereja di Nguter ini, gedongnya lebih besar dari sini. Gedongnya. Merompak, gedongnya lebih besar dari ini. Tak tinggal. Karena apa? Ya kalau kalian sudah berkembang ya sudah. Sehingga saya sendiri berjuang. Ya, saya harap saudara berdiri bersama-sama memuji Tuhan. Segala puji syukur,
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bapa yang dipuji, kami mau bersorak tinggikan Teruskan apa ya saudara ya? Ya saudara, Kejadian 3 itu bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa ya. Karena Adam dan Hawa jatuh dosa, akhirnya Roma 3 ayat 23 berkata semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah ya. Semua berdosa dan kehilangan kemuliaan. Dan saudara, hari-hari ini ya, kemarin kita memperingati kemerdekaan. Kita merdeka dari penjajahan ya, penjajahan Belanda berapa? 350 tahun ya. Habis itu dijajah Jepang 3,5 tahun ya. Dan 17 Agustus merdeka saudara ya. Ini perlu perjuangan, perlu satu tekad yang begitu luar biasa untuk kita memperoleh kemerdekaan itu ya saudara. Supaya kita bebas, supaya kita tidak lagi di dalam kuk perhambaan, tidak lagi dalam kuk perbudakan ya bangsa kita. Nah saudara, kalau bangsa kita merdeka, mari kita lihat secara rohani saudara. Apakah kita ini yang sudah jatuh dalam dosa, semua sudah berdosa, apakah kita sudah merdeka? Merdeka secara rohani saudara ya, karena kehidupan yang di dalam dosa itu sama dengan kehidupan yang di dalam penjajahan. Ya maka Yesus perlu lahir, Yesus perlu datang dalam rangka apa? Memberikan satu pembebasan kita dari dosa. Lagunya Mbak Darsi apa? Sekarang saya sudah bebas gitu ya. Mestinya tadi nyanyi ini. Kita bebas oleh darah anak domba Allah. Amin. Yesus datang korban di kayu salib membebaskan kita dari dosa. Secara hukum kita sudah merdeka. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita merdeka, saudara. Kita dibebaskan. Tetapi secara fakto, kenyataan, belum semua dimerdekakan. Betul? Belum. Maka kita perlu memperjuangkan itu untuk kita benar-benar merdeka, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Gambaran orang yang hidup di dalam dosa itu sama seperti ketika bangsa Israel dijajah di Mesir, saudara. Ketika mereka dijajah di Mesir 430 tahun, ya, mereka di bawah pemerintahan Mesir, ditekan, diperbudak, ya, mulai zaman setelah Yusuf, ya. Karena ketika Yakub bersama keluarga ke Mesir sampai pada masa Yusuf, ya, setelah Yusuf kemudian ada raja yang tidak mengenal Yusuf. Akhirnya mereka diperbudak di Mesir sampai pada zamannya Musa. 430 tahun dijajah. Bangsa Israel, bangsa pilihan ini harus diperhamba oleh Mesir. Nah, ini gambaran bahwa hidup kita ketika kita masih hidup di dalam dosa itu sama seperti masih di dalam perbudakan. Memang Yesus sudah memerdekakan kita ketika merdeka Yesus. Kita menerima Yesus, percaya, ya kita bebas. Tetapi ada fakta-fakta yang mungkin kita belum merdeka, saudara. Dan itu perlu kita perjuangkan. Ketika kita hidup dalam dosa, hidup kita itu dalam penindasan. Hidup kita itu di bawah tekanan, saudara. Ya, makanya ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka hidupnya sebagai rodi, sebagai pekerja paksa. Ya, bangsa kita kan juga gitu ya. Ketika masih dalam penjajahan mereka dipaksa untuk kerja rodi tanpa upah gitu ya. Dan kalau makan pun makan yang serba minim gitu ya. Mungkin kalau bisa enggak makan gitu ya, tanpa upah. Kalau berhenti sedikit aja sudah dipukul. Ada pengawas-pengawas di situ. Nah, Israel juga sama. Ketika di Mesir, ketika jadi roji juga begitu. Ada di bawah tekanan. Mereka hidup tetapi mereka bekerja tetapi bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Mereka bekerja tetapi untuk orang lain, ya. Sama seperti Mesir ini, si Israel ini ketika di Mesir dia bekerja tapi bekerja membangun kotanya Israel. Ya, ketika bangsa Indonesia masih dijajah pun dia kerja paksa, ya, untuk keuntungan si penjajah. Melakukan apa yang tidak kita kehendaki, saudara. Itu kenapa makanya Rasul Paulus berkata, ya, apa yang tidak aku kehendaki justru yang aku perbuat. Kita pengennya lakukan yang baik, tetapi justru yang jahat yang keluar. Itu dalam perbudakan, saudara. Ada di bawah tekanan. Hidupnya di dalam ketakutan, sama seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Yang ada cuma takut. Ada dihantui ketakutan, tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, yang namanya hidup di dalam dosa. Jadi jangan berharap kita menerima sesuatu damai sejahtera, kita akan tenang hidupnya selama kita masih hidup dalam dosa. Ya, karena kalau hidup di dalam dosa pasti tidak akan tenang. Hidupnya di bawah tekanan, hidupnya di bawah ketakutan. Sama seperti bangsa Israel, ya, dipaksa melakukan sesuatu, dia ditekan untuk melakukan sesuatu.
Mereka juga dengan paksa dipaksa untuk bekerja dan mengerjakan. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran ya pasal yang ke-1 itu, di situ ceritakan bagaimana perlakuan orang-orang Mesir kepada orang Israel. Memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, saudara. Jadi kalau kita masih hidup dalam dosa, hidup kita itu ada di dalam kepahitan. Yang ada cuma yang pahit. Yang ada cuma kekecewaan. Yang ada cuma putus asa. Maka mari kita juga lihat hidup kita hari-hari ini, saudara. Kalau kita masih simpan pahit hati, engkau belum merdeka. Kalau engkau masih hidup dalam kekecewaan, engkau belum merdeka. Kalau kita masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan keputusasaan, kita belum merdeka, saudara. Amin. Mereka diperlakukan dengan pahit, saudara. Kalau engkau masih punya pikiran-pikiran yang negatif, engkau belum merdeka, saudara. Masih simpan kekecewaan, engkau belum merdeka. Hidupmu masih di dalam belenggu. Betul? Kalaupun berjalan akan dengan susah payah. Sama seperti kemarin saya lihat karnaval yang diposting di Facebook dan lain sebagainya, itu ada gambaran belakangnya itu dikasih ranting, dikasih beban, kemudian dia berjalan dengan bersusah payah. Nah, hidup kekristenan kita kalau kita masih simpan kepahitan, simpan keputusasaan, simpan kekecewaan, masih simpan dendam, kita masih bawa beban di belakang kita dan kita belum merdeka. Amin. Kita belum merdeka, saudara. Kita perlu Tuhan betul-betul memerdekakan kita. Amin. Maka di dalam Tuhan Yesus buang segala kepahitan, buang segala kekecewaan. Ya karena itu merusak karakter kita, saudara. Segala sesuatu yang negatif itu merusak karakter kita. Kemudian yang dibangun itu cuma kerajaan daging, saudara, ya kan. Mereka itu disuruh cetak batu bata, ya disuruh mengolah tanah. Lihat, ini bicara tentang kedagingan, saudara. Kalau hidupnya masih dalam dosa, maka yang dibangun itu cuma keinginan daging, keinginan untuk marah, keinginan untuk menghakimi. Itu keinginan daging, saudara. Perbuatan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara. Ya, kalau kita masih punya ini, belum merdeka, saudara. Kalau hidup kita masih diliputi dengan keinginan mata, keangkuhan hidup dan keinginan daging, kita belum betul-betul merdeka. Akibatnya kita tidak akan bertumbuh secara rohani, kerdil rohaninya, saudara. Dari dulu sampai sekarang Kristen, tapi ya begitu terus. Ya, maka kita perlu belajar ya bahwa kita harus memiliki kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Amin. Dan Yesus sanggup memerdekakan kita. Undang Yesus dalam hidup kita. Taati kebenaran firman-Nya, lakukan firman-Nya. Ya, maka kita akan benar-benar merdeka. Amin. Ya, kalau Tuhan bicara lakukan firman-Nya, maka kita lakukan. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa firman itu adalah firman yang memerdekakan kita, saudara. Kalau kita melakukan firman, maka kita betul-betul dimerdekakan.
Amin. Ya, saya sebenarnya tidak menyiapkan ini, saya cuma menyambung saudara. Saya menyiapkan yang khotbah kemarin sudah sebenarnya ya. Saya hanya menyambung, jadi saya tidak perpanjang saudara. Mari saudara, kita hidup di dalam pertobatan. Amin. Hidup di dalam pertobatan. Kalau kita bertobat, lakukan firman, taati firman, kerjakanlah firman Tuhan, kita betul-betul merdeka. Ya. Semua berusaha saudara, kita semua berusaha. Saya dan saudara sama-sama masih berdosa. Ya, saya berdosa saudara. Maka di Roma 4 itu berkata bahwa tidak ada kelebihan. Kemarin hari Kamis ya, kita semua itu tidak ada kelebihan saudara. Semua berdosa, cuma beda area, ya kan. Saya berdosa mungkin dengan mulut saya ngata-ngatain orang, yang situ mungkin berdosa karena dia lakukan kejahatan yang lain, mungkin nipu orang, yang situ berdosa mungkin karena dia cinta uang, yang situ berdosa mungkin karena berzina, yang situ berdosa karena mungkin ya hal yang lain yang buat mereka berdosa. Semua berdosa dan kita sama-sama belajar ya untuk betul-betul merdeka dari setiap sisi hidup kita yang buat kita berdosa saudara. Karena kita punya kelemahan ya, kita pelajari kelemahan kita ya, kita hidup ketaatan dalam firman Tuhan ya, maka kita betul-betul merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hidup kami boleh menerima kemerdekaan, kami dibebaskan dari penghukuman kekal karena dosa. Melalui karya penebusan-Mu di kayu salib kami dimerdekakan dari kutuk dosa, dari kutuk maut. Tetapi Tuhan kami menyadari ada bagian dalam kehidupan kami yang belum merdeka. Kami masih ada diliputi kedagingan, kami masih diliputi ketakutan, kami masih diliputi dengan iri hati, kepahitan. Kami belum merdeka Tuhan. Maka kami butuh Engkau Roh Kudus ada dalam hidup kami, memerdekakan kami. Berikan kami ketaatan untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar merdeka. Kami memiliki satu kebebasan, tidak ada roh penuduh lagi dalam hidup kami, karena kami sudah mentaati firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur firman Tuhan pagi hari ini. Berikan hikmat, penyertaan, kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan. Dan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, meteraikan firman ini di hati kami, supaya kami boleh bertumbuh, kami boleh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi seperti Kristus, seperti yang Engkau ingini Tuhan. Hidup kami makin dibaharui, makin segambar dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang di hadapan-Mu, merendahkan diri. Kami menyadari kelemahan kami, keberdosaan kami, ketidaklayakan kami Tuhan. Maka Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan yang menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga kami pulang dengan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Yang susah Tuhan hibur, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang ada persoalan beban apapun, Tuhan berikan kepada kami pertolongan, jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berikan satu pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa puasa di tempatnya jam 9. Oh, wanita sukacita. Ya. Tapi yang kalau hadir pun cuma beberapa orang, kalau libur pun tidak masalah saudara ya. Rabu mestinya ada jadwal doa puasa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai, tetapi tadi disebutkan ada kegiatan. Jadi Mbak Dina, karena pesertanya ada
ada acara ke Slogoimo, jadi hari Rebu biasanya Mbak Dina datang soalnya. Kalau enggak saya bilangin nanti datang ke Cile gitu ya. Jadi mungkin libur ya. Doa puasanya di tempat masing-masing. Hari Kamis nanti Komsel Permata di tempatnya siapa jadwalnya? Hari Kamis di tempatnya Bu Fran. Ya, Bu Fran dan ya tempatnya Bu Fran. Bu Agustina, Pak Fran maksud saya, masih kebalik-balik ya. Ya, hari Kamis di tempatnya Pak Fran di Bu Agustina jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar dibakar dengan firman Tuhan. Sabtu nanti ibadah kaum muda remaja, ibadah youth, yang merasa muda dan remaja silakan datang bergabung jam 6 sampai dengan selesai. Ketemu kembali Bapak Ibu Saudara hari Minggu di tempat ini ada ibadah umum, ibadah raya pagi jam 9 sampai dengan selesai. Silakan Bapak Ibu kembali hadir bersama keluarga, bersama teman, bersama anak-anak ya, untuk diajak kita beribadah di tempat ini. Yang tidak sempat ibadah pagi, sore ada ibadah di Praji jam 6:30 ya. Jadi itu yang boleh saya sampaikan biar menjadi perhatian kita semua. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Saya mohon untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan sekali lagi berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur hari ini kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kami percaya kami akan pulang dengan upah kami. Kami menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar seruan dan doa kami. Ketika kami pulang kami sebagai umat pemenang. Sebab firman-Mu berkata kamilah umat pemenang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih buat anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa kami. Dan hari ini, kemarin dan hari ini kami sudah memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. Semua adalah anugerah Tuhan. Kau terus bekerja untuk bangsa kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini ke dalam tangan, berikan mereka hikmat Tuhan supaya boleh membawa bangsa ini makin baik, makin maju, mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dan bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bahkan Tuhan kami rindu bangsa yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Curahkan roh pertobatan supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa atas bangsa ini. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Praji Manto dan sekitarnya, supaya di mana kami tinggal namamu dipermuliakan. Pakailah gereja Tuhan menjadi saksi Tuhan. Setiap kami menjadi alat Tuhan yang memberikan teladan dan dampak yang baik. Gerejamu di tempat yang Tuhan pakai supaya gereja ini boleh menjadi dampak buat sekeliling kami, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Engkau yang memperlengkapi kami dengan kuasa dari tempat tinggi. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan, pelayanan malaikat boleh terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, dan gereja ini bertumbuh berkembang. Setiap umatmu menjadi umat yang dewasa rohani, umat yang terus dibentuk Tuhan makin serupa segambar dengan Tuhan, yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih kami berdoa, yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan, yang tidak bisa hadir juga kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto begini, untuk Bu Markamah, untuk Pak Oskaria, siapapun yang hari sedang sakit Tuhan jamah mereka sembuhkan dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah usia lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan penyertaan Tuhan. Mereka dalam pemulihan Tuhan terus pulihkan, Bu Parti, Mbah Care terus pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami percaya pulang dengan berkat-berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat-berkat yang terbaik, berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati dalam pekerjaanmu, Engkau terus dibawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, kehidupan rumah tanggamu akan dibuat baik. Anak-anak kita diberkati dengan baik oleh Tuhan, diberkati tumbuh kembang yang baik, diberkati dengan masa depan yang baik. Pasangan hidup mereka, masa depan mereka di tangan Tuhan, sebab Tuhan sudah merancangkan yang baik atas kehidupannya. Engkau akan diberkati ketika engkau keluar dari rumahmu, dan engkau juga diberkati ketika engkau masuk kembali ke dalam rumahmu.
diberkati kesehatanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu saudara, arahkan pandangan ke surga, tengadahkan wajah. Terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.